Halo, perkenalkan nama saya Daniel Rengga, NIM 2512041 dari kelas TIA 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas laporan proyek akhir atau UAS saya tentang jaringan sekolah. Desain. Di bawah adalah merupakan desain sebuah sekolah SMA di mana terdapat dua buah lantai. Di lantai pertama terdapat ruang tata usaha dan administrasi, ruang guru dan kepala sekolah, kelas 10A, kelas 11A, kelas 12A, lab biologi, lab fisika, dan lab kimia. Di lantai 2 terdapat perpustakaan, lab komputer, kelas 10B, kelas 11B, dan kelas 12B. Gambar di sebelah kanan merupakan gambar desain yang telah saya buat di aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini saya menggunakan dua topologi, yaitu topologi mesh dan topologi hierarki. Untuk router 1, router 2, dan router 3 merupakan router yang berada pada lantai 1, dan untuk router 4 merupakan router yang berada pada lantai 2. Saya akan melakukan percobaan di aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini saya akan percepat videonya agar tidak panjang durasinya. Di sini sudah dilihat bahwa saya langsung menghubungkan sesuai dengan alat-alatnya, merapikan dan juga memberikan nama sesuai dengan desain yang telah saya buat. Sekarang saya akan menjelaskan secara detail tentang desain jaringan sekolah yang telah saya buat ini. Pada router 1 di sini mengarah pada server-server seperti DNS server dan satu buah switch yang terhubung dengan web server, FTP server, dan mail server. Untuk router 1 sendiri menggunakan /24. Lalu untuk router 2 mengarah pada ruang guru dan kepala sekolah serta ruang tata usaha dan administrasi. Di sini terdapat dua buah switch. Untuk switch yang pertama mengarah pada PC-PC seperti PC kepala sekolah, PC guru, PC tata usaha atau administrasi. Lalu pada switch kedua mengarah pada dua buah access point dan satu buah DHCP server. Access point di sini berfungsi jika para pegawai atau guru ingin terhubung dengan internet tanpa perlu menyolok kabelan. Untuk router 2 sendiri menggunakan /25. Lalu selanjutnya pada router 3 di sini mengarah pada kelas-kelas dan lab yang berada pada lantai 1. Di sini juga terdapat dua buah switch. Untuk switch pertama terhubung dengan DHCP server dan 3 buah access point. Access point ini merupakan access point dari masing-masing kelas seperti 10A, 11A, dan 12A. Lalu switch kedua terhubung dengan PC-PC pada lab-lab seperti lab biologi, lab fisika, dan lab kimia. Untuk router 3 sendiri menggunakan /25. Lalu untuk router 4 ini mengarah pada kelas-kelas lab komputer dan perpustakaan yang ada pada lantai 2. Di sini terdapat dua buah switch. Switch yang pertama terhubung dengan DHCP server dan 3 buah access point setiap kelas seperti 10B, 11B, dan 12B. Switch kedua terhubung dengan PC-PC seperti pada lab komputer dan perpustakaan serta terhubung pada satu buah DHCP server. Pada router 4 menggunakan /25. Untuk topologi yang saya gunakan di sini saya menggunakan topologi mesh dan juga topologi hierarki. Topologi mesh saya gunakan antar router seperti yang dapat kita lihat pada yang berwarna merah ini. Ini adalah topologi mesh. Topologi hierarki saya gunakan yang terhubung dengan router namun bukan sesama router seperti switch yang terhubung dengan router ini dan switch yang terhubung dengan router ini. Lalu sekarang saya di sini akan menghubungkan DHCP server 1 dengan switch 5 dan DHCP server 2 dengan switch 6. Seperti yang dapat kita lihat, jika dihubungkan maka akan muncul warning seperti ini. Kita harus menambahkan fast Ethernet secara manual dengan mengklik switch 5. Lalu kita matikan powernya, kita tambahkan PT switch NM1CFE ke daerah kosong ini. Lalu kita nyalakan kembali powernya. Kita klik silang,
Lalu kita pilih switch 6, kita matikan powernya, kita pilih PT switch NM1CFE pada daerah kosong, lalu kita nyalakan kembali powernya, lalu kita klik silang, lalu kita sambungkan DHCP server 1 dengan switch 5 dan DHCP server 2 dengan switch 6, maka akan terhubung seperti ini. Sekarang saya akan melakukan setting IP untuk masing-masing device. Langsung saja kita pilih DNS server, pilih desktop, IP configuration, kita masukkan IP address-nya 71.71.71.1, kita ganti sampai masnya menjadi 255.255.0, kita masukkan default gateway-nya 71.71.71.5, kita klik silang, lalu kita pilih web server, kita pilih desktop, IP configuration, kita masukkan IP address-nya 72.72.71.1, kita ganti sampai masnya menjadi 255.255.0, kita masukkan default gateway-nya 72.72.71.5, kita masukkan DNS servernya 71.71.71.1, kita klik silang, lalu kita pilih FTP server, kita pilih desktop, IP configuration, kita masukkan IP address-nya 72.72.71.2, kita ganti sampai masnya menjadi 255.255.0, kita masukkan default gateway-nya 72.72.71.5, kita masukkan DNS servernya 71.71.71.1, kita klik silang, lalu kita pilih mail server, kita pilih desktop, IP configuration, kita masukkan IP address-nya 72.72.71.3, kita ganti sampai masnya menjadi 255.255.0, kita masukkan default gateway-nya 72.72.71.5, lalu kita masukkan DNS servernya 71.71.71.1, lalu kita klik silang. Selanjutnya kita pilih PC capsec, kita pilih desktop, IP configuration, kita masukkan IP-nya 192.168.71.1, kita ganti sampai masnya menjadi 128, kita masukkan default gateway-nya 192.168.1.126, lalu kita masukkan DNS servernya 71.71.71.1, kita klik silang, kita pilih PC guru, di desktop, IP configuration, kita masukkan IP address-nya 192.168.712, kita ganti sampai masnya menjadi 128, lalu kita masukkan default gateway-nya 192.168.71.126, lalu kita masukkan DNS servernya 71.71.71.1, kita klik silang, kita pilih PC TU atau administrasi, di desktop, IP configuration, kita masukkan IP address-nya 192.168.71.3, kita ganti sampai masnya menjadi 128, lalu kita masukkan default gateway-nya 192.168.71.126, lalu kita masukkan DNS servernya 71.71.71.1, kita klik silang, lalu pilih DHCP server, pilih config, pilih Ethernet 0/0, lalu masukkan IP address-nya 192.168.71.253, lalu kita ganti sampai masnya menjadi 128, lalu kita pilih service, kita pilih DHCP, kita nyalakan service-nya ke on, lalu kita masukkan default gateway-nya 192.168.71.254, lalu kita masukkan DNS servernya 71.71.71.1, kita klik save, kita klik silang, pilih DHCP server 1, pilih config, pilih Ethernet 0, masukkan IP address-nya 192.168.71.125, lalu ganti sampai masnya menjadi 128, lalu pilih service, pilih DHCP, masukkan default gateway-nya 192.168.71.126, lalu masukkan DNS servernya 71.71.71.1, lalu klik save, lalu pilih PC Lab Biologi, pilih desktop, IP configuration, kita masukkan IP address-nya 192.168.71,
129. Lalu kita ganti subnet masknya menjadi 128. Kita masukkan default gateway-nya 192.168.71.253. Kita ganti DNS servernya. Kita masukkan DNS servernya 71.71.71.1. Kita klik silang. Lalu kita pilih PC Lab Fisika. Di desktop IP configuration kita masukkan IP address-nya 192.168.71.130. Lalu kita ganti subnet masknya menjadi 128. Lalu kita masukkan default gateway-nya 192.168.71.253. Lalu kita masukkan DNS servernya 71.71.71.1. Kita klik silang. Lalu kita pilih PC Lab Kimia. Di desktop IP configuration kita masukkan IP address-nya 192.168.71.131. Lalu kita ganti subnet masknya menjadi 128. Lalu kita masukkan default gateway-nya 192.168.71.253. Lalu kita masukkan DNS servernya 71.71.71.1. Lalu kita klik silang. Pilih DHCP server 2. Pilih config flash ethernet 0, masukkan IP address-nya 192.168.71.125, lalu ganti subnet masknya menjadi 128. Pilih service, pilih DHCP, aktifkan service pada on, lalu masukkan default gateway-nya 192.168.71.126, lalu masukkan DNS servernya 71.71.71.1, klik save, klik silang. Lalu pilih DHCP server 3, pilih config, pilih flash ethernet 0, masukkan IP address-nya 192.168.71.253, ganti subnet masknya menjadi 128, lalu pilih service, pilih DHCP, nyalakan service-nya ke on, lalu masukkan default gateway-nya 192.168.71.254, lalu masukkan DNS servernya 71.71.71.1, lalu klik save, lalu klik silang. Pilih router 1, pilih config, pilih ethernet 010. Ini yang mengarah ke DNS server, masukkan IP address-nya 71.71.115, lalu ganti subnet masknya menjadi 255.255.255.0, nyalakan port statusnya. Lalu pilih ethernet 1/0. Ini yang mengarah ke switch 1, masukkan IP address-nya 72.72.115, lalu ganti subnet masknya menjadi 255.255.255.0, lalu nyalakan port statusnya. Lalu pilih serial 2/0. Ini yang mengarah ke router 2, masukkan IP address-nya 12.12.1.1, lalu ganti subnet masknya menjadi 255.255.255.0, nyalakan port statusnya. Lalu pilih serial 3/0. Ini yang mengarah ke router 4, masukkan IP address-nya 14.14.1.1, lalu ganti subnet masknya menjadi 255.255.255.0, nyalakan port statusnya. Lalu pilih serial 6/0. Ini yang mengarah ke router 3, masukkan IP address-nya 13.13.71.1, lalu ganti subnet masknya menjadi 255.255.255.0, lalu nyalakan port statusnya. Lalu klik silang. Selanjutnya pilih router 2, pilih config, pilih flash ethernet 0/0. Ini yang mengarah ke switch 2, masukkan IP address-nya 192.168.1.126, lalu ganti subnet masknya menjadi 128, lalu nyalakan port statusnya ke on, lalu pilih flash ethernet 1/0. Ini yang mengarah ke switch 3, masukkan IP address-nya 192.168.1.254, lalu nyalakan port statusnya ke on, lalu pilih serial 2/0. Ini yang mengarah ke router 1, masukkan IP address-nya 12.12.712, lalu ganti subnet masknya menjadi 255.255.255.0, nyalakan port statusnya ke on, lalu pilih serial 3/0. Ini yang mengarah ke router 3, masukkan IP address-nya 23.23.712, lalu ganti subnet masknya menjadi 255.255.255.0, lalu nyalakan port statusnya. Lalu pilih serial 6/0. Ini yang mengarah ke router 4, masukkan IP address-nya 24.24.1.1.2, lalu ganti subnet masknya menjadi 255.255.255.0, lalu nyalakan port statusnya. Lalu klik silang,
Pilih router 3, pilih config, pilih file Ethernet /0. Ini yang mengarah ke sys 5, masukkan IP address-nya 192.168.1.126, lalu ganti segmennya menjadi 128, lalu nyalakan port statusnya. Lalu pilih file Ethernet 1.0, ini yang mengarah ke sys 4, masukkan IP address-nya 192.168.253, lalu ganti segmennya menjadi 18, lalu nyalakan port statusnya. Lalu pilih serial 2.0, ini yang mengarah ke router 2, masukkan IP address-nya 23.23.1.3, lalu ganti segmennya menjadi 255.255.255.0, lalu nyalakan port statusnya. Lalu pilih serial 3.0, ini yang mengarah ke router 4, masukkan IP address-nya 34.34.1.3, lalu ganti segmennya menjadi 255.255.255.0, lalu nyalakan port statusnya. Lalu pilih serial 6.0, ini yang mengarah ke router 1, masukkan IP address-nya 13.13.1.3, lalu ganti segmennya menjadi 255.255.255.0, lalu nyalakan port statusnya ke on. Klik silang. Lalu pilih router 4, pilih config, pilih file Ethernet 0. Ini yang mengarah ke switch 7, masukkan IP address-nya 192.168.1.126, lalu ganti segmennya menjadi 128, menyalakan port statusnya ke on. Lalu pilih file Ethernet 1.0, ini yang mengarah ke switch 8, masukkan IP address-nya 192.168.1.124, lalu ganti segmennya menjadi 128, menyalakan port statusnya ke on. Lalu pilih serial 2.0, ini yang mengarah ke router 3, masukkan IP address-nya 34.34.1.1.4, lalu ganti segmennya menjadi 255.255.255.0, lalu nyalakan port statusnya. Lalu pilih serial 3.0, ini yang mengarah ke router 1, masukkan IP address-nya 14.14.7.1.4, lalu ganti segmennya menjadi 255.255.255.0, lalu nyalakan port statusnya ke on. Lalu pilih serial 6.0, ini yang mengarah ke router 2, masukkan IP address-nya 24.24.1.1.4, lalu ganti segmennya menjadi 255.255.255.0, lalu nyalakan port statusnya ke on. Lalu klik silang. Sekarang saya akan melakukan setting routing. Di sini saya menggunakan routing dinamik RIP versi 2. Langsung saja pilih router 1, pilih RIP, masukkan netbooknya yang mengarah ke DNS server 71.71.71.0, klik add, yang mengarah ke switch 1 72.72.71.0, klik add, yang mengarah ke router 2 12.12.71.0, klik add, yang mengarah ke router 4 14.14.71.0, klik add, yang mengarah ke router 3 13.13.71.0, klik add. Lalu kita rubah RIP routing menjadi RIP routing versi 2, pilih CLI, ketikkan no auto summary, klik enter, ketikkan version 2, klik enter. Lalu pilih config, pilih RIP, sudah berubah menjadi RIP routing versi 2, pilih setting, klik save, klik silang. Pilih router 2, pilih config, pilih RIP, masukkan networknya yang mengarah ke switch 2 dan switch 3 192.168.7.1.0, klik add, yang mengarah ke router 1 12.12.7.1.0, klik add, yang mengarah ke router 3 23.23.7.1.0, klik add, yang mengarah ke router 4 24.24.7.1.0, klik add. Lalu kita rubah RIP routing menjadi RIP routing versi 2, pilih CLI, ketikkan no auto summary, klik enter, ketikkan version 2, pilih config, pilih RIP, sudah berubah menjadi RIP routing versi 2, pilih setting, klik save, klik silang. Pilih router 3, pilih RIP, masukkan networknya yang mengarah ke switch 4 dan switch 5 192.168.7.1.0, klik add, yang mengarah ke router 2 23.23.7.1.0, klik add, yang mengarah ke router 4 34.34.7.1.0, klik add, yang mengarah ke router 1 13.13.7.1.0, klik add. Lalu kita rubah RIP routing menjadi RIP routing versi 2, pilih CLI, ketikkan no auto summary, enter, ketikkan version 2, enter, pilih config,
pilih RIP, sudah berubah menjadi RIP routing versi 2, pilih setting, klik save, klik silang. Pilih router 4, pilih RIP, masukkan networknya yang mengarah ke switch 6 dan switch 7, 192.168.71.0, klik add, yang mengarah ke router 1, 14.14.71.0, klik add, yang mengarah ke router 3, 23, yang mengarah ke router 3, 34.34.71.0, klik add, yang mengarah ke router 2, 23.23.71.0, yang mengarah ke router 2, 24.24.71.0, klik add. Kita rubah RIP routing menjadi RIP routing versi 2, pilih CLI, ketikkan no auto summary, enter, ketikkan version 2, enter, pilih config, pilih RIP, sudah berubah menjadi RIP routing versi 2, pilih setting, klik save, klik silang. Sekarang saya akan melakukan beberapa percobaan. Yang pertama yaitu mencari ARP. Di sini saya akan mencari ARP dari PCTU atau administrasi dari PC Capsec. Langsung saja masuk pada module simulation, pilih show all /none, pilih edit filter, pilih ICMP, klik silang, lalu pilih PC Capsec, pilih desktop, command prompt, ketikkan ARP -A, maka no ARP entries found karena ARP belum ditemukan. Lalu ketikkan ping 192.168.71.3, ketikkan enter, maka akan muncul seperti ini. Kita klik forward lagi, menuju switch, klik forward lagi, menuju PCTU atau administrasi, klik forward lagi, kembali ke switch, klik forward lagi, pesan berhasil diterima. Kita lihat pada CMD sudah muncul reply. Lalu kita cek kembali ARP -A, maka internet address, physical address, dan type dari PCTU atau administrasi sudah ditemukan. Selanjutnya saya akan melakukan tracing dari PC Capsec ke PC Guru. Sebelum itu masuk pada mode real time, pilih PC Capsec, pilih command prompt, ketikkan tracer 192.168.71.2, klik enter, maka akan muncul jaringan yang dilewati, yaitu langsung menuju ke PC Guru karena berada pada satu jaringan. Klik silang. Sekarang saya akan melakukan percobaan di web server yang akan dibuat di PC Guru dan diakses di PC Lab komputer. Langsung saja kita pilih PC Guru, pilih command prompt, ketikkan ping 72.72.71.1. Sudah terhubung, klik silang, pilih PC Lab komputer, pilih command prompt, ketikkan ping 72.72.71.1. Sudah terhubung, lalu pilih web server, pilih service, pilih HTTP, edit pada nomor 5, lalu ganti ini dengan yang sudah ini, saya kopas saja, klik save, yes, klik silang. Kita coba akses pada PC Lab komputer, pilih web browser, ketikkan 72.72.71.1, maka akan muncul seperti ini. Klik silang. Sekarang saya akan melakukan percobaan DNS server. Langsung saja kita pilih DNS server, pilih service, pilih DNS, nyalakan DNS-nya, ketikkan ftp.sma.com dengan tipe record dengan address 72.72.1.2, klik add, lalu ketikkan lagi sma.com dengan tipe record dengan address 72.72.1.1, klik add, lalu ketikkan lagi www.sma.com dengan tipe cname dengan hostname sma.com, klik add, klik silang. Lalu pilih PC Lab komputer, pilih command prompt, ketikkan ns lookup www.sma.com, maka akan muncul seperti ini. Kita klik silang, kita pilih web browser, kita ketikkan www
@sma.com, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita ketikkan lagi pada command prompt ns lookup ftp.sma.com, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita ketikkan ftp.sma.com, kita masukkan username dan password, maka akan seperti ini. Kita klik silang. Sekarang saya akan melakukan percobaan FTP server dengan mengirimkan pesan dari PC lab komputer ke PC perpustakaan. Langsung saja pilih FTP server, pilih service, pilih FTP, ketikkan di sini SMA, password SMA, centang pada write, read, delete, dan rename, dan list, klik add, klik silang, pilih PC lab komputer, pilih text editor, ketikkan pesan kepada penjaga perpustakaan, pilih file, klik save, pesan ke perpustakaan, pilih OK, klik silang, pilih command prompt, ketikkan dir, pesan sudah ada, kita ketikkan ftp 727271.2, kita masukkan username-nya SMA, passwordnya SMA, lalu kita ketikkan put pesan ke perpustakaan.txt, klik enter, transfer complete, ketikkan lagi dir, pesan sudah ada, kita klik silang, pilih PC perpustakaan, pilih PC perpustakaan, pilih command prompt, ketikkan ftp 727271.2, ketikkan SMA, ketikkan get pesan ke perpustakaan.txt, transfer complete, kita klik silang, pilih text editor, pilih file, klik open, pilih pesan perpustakaan, pilih OK, pesan pun terkirim, klik silang. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan mail server. Kita pilih DNS server, pilih DNS, ketikkan siswa.com dengan address 727271.3, klik add, klik silang, lalu buka pada PC perpustakaan, pilih command prompt, ketikkan ns lookup siswa.com, maka akan muncul seperti ini. Kita klik silang, pilih mail server, pilih service, pilih email, ketikkan domain name-nya siswa.com dengan user siswa1 dan password siswa1, klik plus, lalu user kedua siswa2 dengan password siswa2, klik plus, klik silang, lalu pilih PC lab komputer, pilih email, ketikkan namanya siswa1 dengan email siswa1@siswa.com, dengan incoming mail server siswa.com, dengan outgoing mail server siswa.com, dengan username siswa1 dengan password siswa1, klik save, pilih compose, pilih to siswa2@siswa.com dengan subjek tes, dengan pesan kepada siswa 2, klik send sukses, klik silang, pilih PC perpustakaan, pilih email, ketikkan namanya siswa2 dengan email siswa2@siswa.com, dengan incoming mail server siswa
siswa.com, dengan outgoing email server siswa.com, dengan username siswa2, dengan password siswa2. Klik save, klik receive, klik pilih, maka pesan akan muncul di sini. Kita klik reply, kita masukkan pesannya, pesan telah diterima. Klik send sukses, klik silang, pilih PC Lab komputer, pilih email, pilih receive, maka pesan telah masuk seperti ini. Kita klik silang. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.